Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Untuk saat hari ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, tak henti-hentinya pertolongan Engkau Tuhan atas setiap kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau datang ke tempat-Mu ini Tuhan, untuk kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mengurapi setiap kami, sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian, bahwa kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bagi Engkau Yesus. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang berikanku hidup dan pengharapan. Ku
haleluya. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Inilah janji kami kepada Engkau Yesus, bahwa selama kami hidup Tuhan, kami mau hidup untuk menyembah-Mu Yesus. Harus kami renungkan Engkau kebenaran di hidup kami. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, kita sembah Dia yang layak. Haleluya. Haleluya. Kau yang beri pengharapan, Kau yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Oh, ku bersyukur punyalah seperti Engkau. Terima kasih Terima kasih. Kau ajaib, Kau luar biasa, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, Kau juru selamat kami. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar Agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sanjung. Tiada yang lain Tuhan yang layak untuk kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua mau siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Mari kita semua yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Boleh kita kasih salam kiri, depan, belakang, kanannya. Dan kita mau angkat satu pujian. Kau gunung batu Tuhan dan keselamatan bagi kami Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Yang memegang awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku dan Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Sama-sama. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat kami tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau
siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Apapun keadaan kami Tuhan, Kau tahu Bapa. Di saat kami berdoa, di saat kami berseru, Engkau mendengar Tuhan. Dan di saat kami percaya, Engkau bekerja. Dan di saat kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan mendengar, saat percaya percayalah atas pertolongan Tuhan. saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan
haleluya. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kebaikan-Mu itu sudah Engkau nyatakan dan Engkau selesaikan. Setiap kami yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kalau kami ada hari ini bukan karena kami layak, bukan karena kami mampu, tetapi karena Engkau sudah menyelesaikannya semuanya di atas kayu salib itu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, setiap kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mau diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, tadi ibadah yang pertama saya agak rileks. Sekarang ini saya agak deg-degan. Karena ada komandan. Haleluya. Aduh, katakan dengan saya deg-degan. Terima kasih Pak Sam untuk kesempatannya. Ini kesempatan yang langka, saudara. Saya bisa berjumpa dengan hambanya yang bagi saya adalah bapak saya. Saya ini dilahirkan dari, kalau Bapak Ibu tahu, dari keluarga, bukan keluarga miskin, tapi keluarga sangat miskin. Mungkin Bapak Ibu berharap, saya bukan dari keluarga miskin, tapi keluarga menengah ke atas. Bukan. Bukan keluarga miskin, tetapi sangat miskin. Pada waktu SMA saja, kalau saya pulang sekolah ini Pak Sam, pulang sekolah sampai rumah itu jam 2 siang. Untuk makan siang, saya harus menunggu, saudara. Nunggu apa? Nunggu tetangga saya ketok pintu dan kasih saya sepiring nasi dan sayur bening. Itu hidup saya. Karena itu saya tidak pernah berani bermimpi besar pada waktu saya kecil. Apalagi ketika saya besar, semakin tidak berani untuk bermimpi besar. Karena keadaan keluarga yang begitu terhimpit dengan kemiskinan. Jangankan ke Tangerang, jangankan ke luar negeri saudara, ke Tangerang pun saya tidak berani bermimpi. Saya orang Klaten, saya dengar Jakarta itu kayak kota luar biasa besar gitu. Ya. Dan dari tempat saya tinggal itu saya nggak pernah lihat bis besar. Saudara bisa bayangkan tempat kami tinggal ya, listrik pada waktu itu kampung saya dimasukin PLN listrik. Terakhir kali yang pasang listrik adalah rumah saya Pak Sam. Terakhir kali yang pasang listrik. Berapa lama gitu kami ikut tetangga. Kalau tetangga sudah pasang listrik, kami ikut nyambung kabel gitu kita. Puji Tuhan ada listrik. Itu pun setelah saya mau lulus SMA itu rumah kami baru dipasang listrik. Sebelumnya itu pakai sentir. Bapak Ibu tahu sentir tidak ini? Saya udah lama di Belgia, saya masih ingat sentir. Ya. Lampu yang pakai minyak itu, kalau kami di kampung kami sebutnya sentir. Pakai minyak. Kalau saya belajar, saya nggak sadar itu. Saya belajar, besok pagi-pagi itu saya bangun ngaca itu hitam semua ini. Karena ternyata apinya itu membuat wajah saya jadi hitam. Tapi hitam saya sekarang ini asli hitam kayak gini ya, bukan karena sentir ya. Tetapi saya lalu diajar Tuhan untuk bersyukur saudara. Punya orang tua yang begitu setia sampai dipanggil Tuhan. Dan papa saya, dia katakan saya bangga sama kamu. Papa saya udah meninggal, mama juga udah meninggal. Makanya kalau saya dekat dengan Pak Sam, ketemu dengan Pak Sam, hatinya Pak Sam itu adalah hati Bapa. Bukan hanya bagi saya, tetapi bagi banyak orang, saudara. Dan hari-hari ini dunia sedang butuh hati Bapa. Kemarin kalau saudara ikut WPA, yang
salah satu tema yang dibahas adalah pemulihan hati Bapa. Karena hari-hari ini anak-anak, saudara, pemuda-pemuda berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit hilang. Dan saya perhatikan di Eropa tempat kami tinggal, jumlah orang depresi anak muda itu sangat tinggi sekali. 3 minggu lalu ketika saya pulang dari Belanda, yang harusnya kereta dari tempat saya melayani sampai rumah kami di Brussel itu bisa ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Apa yang terjadi? Saya harus menempuh dalam waktu 6 sampai 7 jam. Karena apa? Karena kereta yang saya tumpangi, karena pengumumannya cuma bahasa Belanda, dia maju di sampai satu stasiun, berhenti lama, saya tidak tahu. Diumumkan memang, tapi bahasa Belanda, jadi saya tidak tahu. Jadi saya duduk tenang di situ, lalu kemana keretanya? Keretanya mundur lagi, saudara. Loh, kok keretanya nggak maju? Saya akhirnya bingung cari orang yang di dekat saya, ini kenapa keretanya mundur? Saya harus cepat-cepat sampai ke stasiun berikutnya. Dia bilang, karena di stasiun berikutnya ada orang loncat di rel kereta api, anak muda loncat. Wih, jadi ini kereta nggak bisa maju, nggak bisa. Jadi saya bagaimana supaya bisa melewati stasiun berikutnya? Bapak harus turun di stasiun yang mundur ini, satu stasiun, cari bis di situ. Wah, saya nggak hafal Belanda, saya orang Belanda dan Belgia itu dekat Bapak Ibu ya. Sekitar 3 jam perjalanan dengan kereta atau dengan bis. Tapi akhirnya saya tanya informasi, saya turun stasiun yang satu mundur, saya naik lagi kereta berikutnya supaya maju lagi. Jadi saudara, saya maju mundur gitu kan, naik kereta. Itu sampai 6 jam, itu baru selesai evakuasi. Ketika saya sampai rumah, saya kasih tahu istri saya bahwa keretanya nggak bisa maju. Dan ternyata, karena kami ada grup jemaat gitu, saya taruh di grup ada delay, keterlambatan. Ternyata di Brussel juga ada berita, di waktu yang sama juga ada orang loncat di rel kereta api. Lalu ada berita juga, salah satu jemaat baca di Amerika Serikat, di waktu yang sama juga ada anak muda loncat. Lalu ada yang bilang, jangan-jangan mereka janjian, karena waktunya sama gitu. Modelnya juga sama. Inilah fakta Bapak Ibu. Apa yang terjadi sekarang ini terhadap akibat dari kehilangan hati Bapa. Karena itu Bapak Ibu, penting bagi setiap kita harus menjadi bapa bagi anak-anak rohani kita. Kita harus melahirkan anak-anak rohani. Supaya apa? Supaya hati itu dipulihkan. Dan saya menemukan seorang bapak yang luar biasa. Saya ini hampir tiap hari kalau saya nggak ketiduran di Belgia, ketemu Pak Sam. Hampir tiap hari ya Pak Sam ya. Setiap subuh itu berdoa untuk bangsa-bangsa, terutama berdoa untuk Rusia dan Ukraina, supaya ada perdamaian di Eropa. Karena kalau tidak damai, Bapak Ibu, akibatnya sampai kemana-mana. Terima kasih loh Pak Sam. Akhirnya dari perkenalan kita sampai hari ini saya boleh ada di sini. Ini anugerah Tuhan. Gitu. Saudara ingat, saya dari keluarga yang sangat miskin, lalu diangkat Tuhan. Sampai akhirnya saya orang Indonesia pertama, agak sombong dikit boleh ya? Orang Indonesia pertama, anak muda Indonesia yang dipercaya oleh dunia untuk memimpin satu gerakan pemuda Kristen di Belgia. Itu untuk dunia itu. Dan anak buah saya pada waktu itu adalah bule-bule saudara. Amin. Saudara jangan takut berhadapan dengan bule ya. Kalau lihat bule itu rasanya gimana gitu. Enggak saudara, jangan takut. Saudara jangan minder dan jangan bilang bule pasti lebih pinter. Bule pasti lebih bagaimana begitu. Enggak saudara. Itu akibat kita dijajah 350 tahun oleh bule. Akhirnya kita merasa minder. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin anaknya sekolah di luar negeri ya sekolahkan saja. Kasih tahu jangan minder. Ketemu orang di luar negeri gitu. Saya orang kampung, tadi pagi saya perkenalkan, saya orang kampung dan desa kami tidak ada di Google, tetapi saya yang tidak berani bermimpi
Tangerang pun saya juga tidak pernah berharap Pak Sam. Tidak bisa gitu saya berani bermimpi ke Tangerang. Dan kurang lebih sampai hari ini saya sudah kunjungin 45 negara. Saya belum jadi menteri ini saudara. Coba kalau saya jadi menteri nanti. Amin. Oh ya amin gitu loh biar semangat saya. Karena tadi waktu doa syafaat doanya adalah supaya para pemimpin-pemimpin di bangsa ini gitu kan memilih orang-orang yang benar begitu. Tambahkan juga supaya anak-anak Tuhan dipilih Tuhan untuk memimpin kota dan bangsa gitu kira-kira saudara. Nah, saudara yang siap untuk menjadi pemimpin kota dan bangsa harus siapkan dari sekarang. Modalnya satu saudara, takut akan Tuhan, itu beres semua. Karena kalau saudara takut akan Tuhan dan hidup serupa dengan Tuhan, semua beres masalah, saya percaya itu. Kebutuhan terbesar seorang istri adalah ketika suaminya hidup serupa dengan Tuhan. Masalahnya beres, istri-istri tenang kalau suaminya hidup serupa dengan Tuhan. Dan kebutuhan terbesar suami adalah istri yang hidupnya serupa dengan Tuhan. Gitu. Jadi doa istri saya itu setiap hari sama. Jadikan suamiku orang yang takut akan Engkau. Gitu terus doanya. Dan sengaja keras-keras saudara. Supaya saya dengar. Jadi ternyata doa bukan hanya supaya didengar Tuhan, didengar oleh pasangannya di sebelahnya gitu. Ya, saya tahu ini suami saya sengaja, istri saya sengaja gitu. Saya menangis pada waktu mendengar istri saya berdoa karena begini doanya. Bapak ampuni saya, katanya begitu. Pada awal-awal membangun keluarga kami ini sering konflik dulu itu. 2 tahun membangun keluarga rasanya di neraka. Bapak Ibu pernah ngincipin neraka? Saya pernah 2 tahun di neraka dalam keluarga itu. Saya orang Jawa. Orang Jawa itu gayanya katanya alus di dalam, alus di depan, benjol, jendol di belakang. Katanya gitu. Kayak topi kita itu orang Jawa itu kan. Istri saya orang NTT. Nggak ada belok-beloknya saudara kalau ngomong, lurus saja pokoknya gitu. Yang istrinya atau suaminya orang NTT tahu pergumulan saya ini gitu. Kalau dia ngomong, kalau istri saya ngomong, saya jaga perasaan saya. Kalau saya yang ngomong, saya jaga perasaan istri saya gitu kira-kira. Jadi saya jaga semua gitu kira-kira. Tetapi karena itulah Tuhan membentuk kami berdua ya. Dengan istri saya bilang begitu, punya suami Jawa itu jengkelin. Katanya gitu. Kok jengkelin piye toh? Sini semua tahu bahasa Jawa ya. Jengkelin bagaimana? Saya ini sudah sabar, saya diem gitu kan. Istri saya jawab, kamu tuh diem-diem nyelekit. Katanya gitu. Diem-diem nyakiti. Pada waktu 3 bulan pertama kami menikah, saya kan jalan-jalan di taman di Hong Kong, itu banyak taman kan. Saya jalan-jalan, tanya sama istri saya setelah 3 bulan menikah, maunya evaluasi gitu kan. Biasa saya aktif di organisasi dan tiap 3 bulan evaluasi organisasi itu. Untuk menikah saya juga evaluasi tiap 3 bulan jadinya. Saya tanya sama istri saya, istriku, dia lagi jalan di taman gitu. Setelah 3 bulan menikah dengan aku, bagaimana menurutmu? Saya tanya begitu kan. Saya berharap dia akan katakan sesuatu yang manis gitu. Dia pandang saya sambil berjalan begitu. Dan dia katakan, kamu makin hari sekarang makin jahat. Katanya gitu. Saya kan nggak nyangka dia katakan begitu. Jahat bagaimana maksudmu? Dulu pada waktu kamu pacaran, kalau kaki saya lecet karena sepatu jinjit itu kan, kamu bawakan sepatu saya gitu. Dulu waktu naik eskalator, waktu pacaran, kamu gandeng saya. Gitu waktu pacaran. Sekarang setelah menikah, ceritanya berubah saudara. Saya nggak tega cerita di sini. Takut istri saya lihat. Gitu. Pokoknya jadi nggak karu-karuan gitu. Sampai 2 tahun, sampai suatu pagi kejadiannya ngeri saudara. Karena ngomong itu nggak pernah nyambung. Saudara tahu nggak rasanya ngomong nggak pernah nyambung? Ngeri itu saudara. Sampai akhirnya dia nggak tahan, saya juga nggak tahan. Anak kami waktu itu baru 1. Apa yang terjadi? Jam 3 subuh kami bangun, bukan mau sholat subuh.
Tetapi kami sama-sama bangun karena sudah saking sumpeknya. Saya ambil itu pemutih Pak Sam. Baiklin itu satu jerigen gitu besar. Saya bilang, nggak ada gunanya aku hidup. Gitu, saya sampai ngomong gitu. Padahal tiap hari Minggu saya ibadah di gereja. Bahkan saya ngajar di gereja. Istri saya nggak kurang berani. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya nggak bisa juga bergerak kemana-mana. Akhirnya saya kayak orang lumpuh gitu. Saya taruh itu Baiklin. Saya tuh jam 3 pagi itu, jam 3 subuh mendekati istri saya pelan-pelan. Saya pegang itu pisau, jangan sampai melukai anak kami. Saya minta maaf sama istri saya. Nggak lama dari itu, belum selesai ini masalah Bapak Ibu. Belum selesai. Akhirnya, ya udahlah, keadaan nggak menjadi lebih baik, tetapi karena saya harus tugas ke Jenewa pada waktu itu. Jenewa itu di Swiss. Saya ini tiap tahun dulu dari tahun 2008, saya ini pidato di gedung PBB Bapak Ibu. Orang yang sangat miskin tadi dipercaya oleh Indonesia untuk pidato di gedung PBB itu nggak main-main kan. Bapak Ibu pernah masuk gedung PBB, pintunya aja nggak tahu Pak Lut di mana gitu. Saya pidato di sana dan pada waktu di Jenewa ada seorang pendeta India telepon saya. Pak Lut, saya mau ke Malaysia. Dia dari Amerika, dia orang India tinggal di Malaysia, sedang di Amerika. Saya mau ke Malaysia Pak Lut. Iya silahkan. Tapi saya pengen ke Hong Kong, mampir ke Hong Kong. Iya, tapi saya lagi di Jenewa ini, di Swiss. Kapan Pak Lut pulang? Tanggal sekian. Ya udah dipasin aja. Nanti setelah Pak Lut mendarat di Hong Kong, hari berikutnya saya mendarat juga di Hong Kong. Katanya begitu. Oh ya silahkan Pak. Setelah itu saya jemput kan ya tenang-tenang kan suasana dia kan ya baru sekali 2 kali itu ketemu biasa. Akhirnya saya bawa pulang ini pendeta India. Dia nggak bilang mau nginep berapa lama. Ya udah nginep aja gitu kan. Ini sudah malam pertama, malam kedua kok nggak pamit ini. Gitu. Saya nginep di Pak Jimmy, saya nggak pamit Pak Jimmy ya. Nanti kalau udah selesai, malam ketiga nggak pamit, nggak bilang, nggak ngasih. Tadi saya tanya, sampai berapa lama Pak? Nanti tanggal sekian. Jadi jumlahnya jadi 5 malam dia nginep. Pada malam yang keempat, dia itu deketin saya. Kamu lagi ada masalah sepertinya ini. Gitu. Karena apa? Dia kayak membaca situasi gitu kan. Pada waktu istri saya ke pasar, saya diem. Dia marahin saya. Kenapa kamu nggak ikutin istrimu? Nanti kalau saya ikutin saya dibalang sendal, dilempar sendal gitu. Dilempar sendal, Pak. Saya nggak mau itu kejadian di depan umum di khalayak ramai gitu kan. Saya nggak mau sendal itu melayang di batuk saya. Karena pada waktu pacaran saya sering dilemparin sendal, saudara. Istri saya sampai heran, Pak, kamu dulu kok mau ya sama saya ya? Saya lempar sendal, kamu malah juga semakin dimarahin, saya semakin dekat dulu itu. Waktu pacaran gitu kan. Karena saya bilang, saya tahu maksudmu melempar sendal gitu kan. Supaya sendal itu aku ambil dan aku kembalikan kepadamu gitu kan. Begitu kan, istri-istri bahagia juga kalau dipuji-puji ya. Ibu-ibu, suami-suami rajin-rajin puji istri ya. Supaya istri-istri bahagia di rumah gitu kan. Terus akhirnya pendeta itu bilang, sini, dia panggil saya itu malam-malam jam 8, sini baca firman Tuhan, baca Filipi 2, dia bilang gitu. Saya baca Filipi 2. Pada waktu saya selesai baca, saya didorong gitu, ini saya sama dia, kamu suami yang egois, katanya begitu. Kamu suami yang cuma mementingkan dirimu sendiri, gitu. Nangis saya di situ. Saya sadar di situ, saya suami egois. Setelah selesai saya dilayani, nangis gak karu-karuan, saya disuruh masuk kamar. Panggil istrimu sini. Gak tahu istri saya dikasih apa. Salah satu yang dia sebut adalah, keluargamu mau utuh atau mau runtuh, itu ada di tanganmu sebagai istri. Dia katakan begitu katanya. Akhirnya kami berdua dipanggil. Pada waktu kami dipanggil, kami dilayani,
Dan sejak hari itu sampai hari ini Bapak Ibu, masalah bukannya hilang, tetap ada, tetapi kuasa Tuhan itu bekerja. Yang tadinya ngamuk-ngamuk tiap hari, baik saya maupun istri saya, tetapi sejak hari itu kami komitmen. Bukan kepentingan saya yang harus didahulukan, tapi kepentingan pasangan. Sejak hari itu damai sejahtera turun atas kami, atas keluarga kami. Dan saya komitmen sama istri saya, mulai hari ini, itu tahun 2009 saya bilang, mulai hari ini saya akan bangun pagi sebelum kamu bangun. Saya ngomong sama istri saya begitu. Kamu tidak perlu bangun dulu, saya akan bangun, saya akan siapkan sarapan untuk kamu. Dan anak-anak kalau sekolah, saya akan siapkan mereka sekolah, saya akan siapkan sarapannya sekolah. Sampai hari ini Bapak Ibu, sejak 2009, kalau saya ada di Belgia, saya ada di rumah begitu, saya siapkan sarapan untuk istri dan untuk anak-anak. Setelah sarapan selesai, saya bangunin istri saya. Istriku, sarapan sudah selesai, mari sarapan. Kayak Tuhan Yesus ya, waktu manggil murid-muridnya, mari sarapan lah gitu kan. Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi alam semesta, tetapi dia peduli untuk masalah-masalah kecil. Dia tanya kepada murid-muridnya setelah bangkit, adakah lauk pauk padamu? Makanan aja diurusin sama Tuhan, saudara. Apalagi yang lain-lain. Tuhan tahu apa yang kamu perlu, kan gitu kan? Bilang sama kanan kiri, Tuhan tahu apa yang kau perlu gitu. Nah, jangan khawatir, saudara. Dan Tuhan tahu juga kebutuhan gereja. Tuhan tahu juga kebutuhan rumah tangga kita. Tuhan tahu. Ya. Masalahnya adalah apakah kita mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Gitu. Apakah kita mau menyembah Dia lebih dekat atau tidak. Gitu. Saudara tahu kejadian di surga, saya percaya begini, ada 2 kejadian di surga yang diakibatkan oleh salah satunya apa yang terjadi di bumi. Ketika saudara dan saya menyembah Tuhan dari gereja lokal ini, apa yang terjadi di surga? Malaikat begitu sibuk untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika penyembahan itu naik ke surga, Tuhan perintahkan begini kepada malaikat. Malaikat semua hening, semua diam karena ada anak-anakku dari GBI Citra Raya sedang menyembahku. Kalian semua diam, malaikat diam saudara. Karena apa? Tuhan senang menikmati penyembahan dari anak-anaknya. Katakan amin. Itulah kesukaan Tuhan. Kalau Tuhan suka dengan penyembahan kita, kenapa kita tidak menyembah? Bukankah kita suka menyenangkan hatinya Tuhan? Menyenangkanmu. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ini kejadian yang pertama ketika kapan surga itu hening, saudara. Karena Tuhan begitu mau menikmati penyembahan dari bumi ini. Yang kedua, dicatat di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang maha kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya apa? Masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ini yang dicatat oleh Daud setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Daud sudah melihat penglihatan ini. Walaupun kebangkitan itu belum terjadi, tetapi Daud sudah melihat ada Raja Kemuliaan yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, di dalam rumah Allah, semua malaikat-malaikat, semua tua-tua sujud tersungkur sampai wajahnya menyentuh tanah dan berkata, kudus, kudus, kuduslah engkau,
Tuhan Raja alam semesta. Kalau surga sampai tiarap seperti itu saudara, pada waktu menyembah Tuhan, mereka penghuni surga respect betul sama Raja kemuliaan. Bagaimana kita menyembah Dia? Jangan menyembah asal-asalan, sembahlah Dia dengan respect, dengan hormat, dengan seluruh hidup kita. Bagaimana caranya menyembah di dalam respect yang tinggi kepada Tuhan? Sembahlah Dia di dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Saudara dan saya tidak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Dia yang sudah naik ke tiang gantungan Kalvari itu sudah menguduskan setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kehidupan kita dipenuhi dari dosa kepada dosa. Tetapi apa yang terjadi? Hampir 50 hari yang lalu kita peringati, karena besok tanggal 26 kita peringati kenaikannya. Dia sudah bangkit. Amin. Dia sudah bangkit, dan kebangkitannya adalah tanda kekalahan iblis. Tanda kematian itu sudah dikalahkan. Karena Dia bangkit, maka saudara dan saya punya harapan. Dan saudara tahu bedanya kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan yang lain. Saudara, dicatat di dalam banyak Alkitab, ada banyak orang-orang yang pernah bangkit. Salah satunya adalah anak janda Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Anak perempuan Sunem juga bangkit. Seorang yang hidup karena menyentuh tulang Elisa yang tadinya mati. Ketika tulang Elisa itu dilemparkan kepada mayat itu, akhirnya orang itu bangkit. Pemuda Nain juga dibangkitkan, dan anak perempuan Yairus juga dibangkitkan. Lazarus juga dibangkitkan. Tetapi apa bedanya dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Semua orang daftar yang tadi saya katakan bangkit. Setelah bangkit, mereka mati lagi. Ya. Lalu bagaimana dengan Yesus? Setelah bangkit, Yesus tidak pernah mati lagi. Ini berita baik, saudara. Yang kedua, semua yang bangkit ini tadi, mereka tidak bangkit sendiri, saudara. Mereka bangkit karena ada yang mendoakan, mereka bangkit karena ada yang membangkitkan. Artinya apa? Mereka semua ini bangkit bukan atas otoritas dia sendiri, tetapi Yesus bangkit atas otoritas Dia sendiri, saudara. Ini bedanya kebangkitan manusia biasa dengan kebangkitannya Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, dikatakan Dia mati untuk dosa-dosa kita hanya sekali mati, dan Dia bangkit untuk pembenaran kita. Wow. Saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat seperti ini. Kalau saudara masih lirik-lirik Tuhan yang lain, bodoh kita ini. Jangan lirik-lirik Tuhan yang lain. Tuhan yang lain boro-boro mau bangkit. Ngomong aja nggak bisa. Lalu orang Kristen diledekin sama orang yang lain. Tuhan kok mati, katanya begitu kan? Tuhan apa itu? Tuhan mati. Saya jawabnya begini, kalau Tuhanku tidak bisa mati, saya tidak akan sembah Dia. Karena Tuhan sanggup melakukan apa saja termasuk mati, Dia bisa. Kalau Dia tidak bisa mati, Dia bukan Tuhan. Saya bilang begitu. Kan Tuhan maha bisa. Bisa mati? Bisa. Bisa hidup? Sangat bisa. Begitu kan? Pertanyaannya yang mereka sering tanyakan, kenapa Tuhan mati? Saya bilang, kalau Tuhan tidak mati, kamu yang mati, saya bilang gitu. Maksudnya bagaimana Pak Lut? Mulai diskusi kan? Disitulah penginjilan, saudara. Disitulah penginjilan. Injil, kalau kita remove, kalau kita hapus ayat-ayat kematian Tuhan Yesus, karena kita tidak mau punya Tuhan yang mati, itu bukan Injil, saudara. Injil harus ada kematian Tuhan Yesus. Injil harus ada penyalipan. Injil harus ada kubur yang kosong itu. Karena kubur yang kosong itu bukti bahwa Dia hidup. Dan pada waktu Dia hidup, Dia setelah bangkit, Dia tidak langsung naik ke surga, saudara.
Dia pergi dulu ke Tangerang. Nah, kira-kira gitu. Saudara, dijumpai Tuhan Yesus? Sudah belum ini? Sudah. Buktinya saudara lahir baru. Amin. Apa itu Pak Lut lahir baru? Lahir baru itu saya umpamakan begini saudara. Lahir baru begini. Kalau di depan pintu gereja ini ada seorang anak muda yang pegang babi hidup. Ya babi hidup ya. Kalau babi mati, babi mateng kan enak ya. Ini babi hidup. Saya bilang gini, anak muda buka pintu. Lepaskan babi itu. Saya bilang begitu saudara. Lalu di sebelah kanan saya itu ada tumpukan sampah. Segala macam sampah di sini, baunya udah nggak karu-karuan. Di sebelah sini ada rendang, saudara. Saya ingat dari di Ukraine Pak, kalau ingat rendang Pak Sam. Ada rendang, ada spaghetti, ada steak, ada mie ayam, bakso kumpul di sini, disajikan dengan indah. Ingat di sini sampah. Tolong anak muda lepaskan babi itu. Kira-kira Bapak Ibu, babi itu akan lari ke sampah atau lari ke rendang? Kira-kira. Sampah Bapak Ibu, luar biasa pinter. Pertanyaan berikutnya, kenapa babi itu lari ke sampah? Sulit kan jawabnya kan? Saya kasih tahu jawabannya. Kenapa babi itu lari ke sampah? Karena dia babi. Gitu saja. Sudah mikir susah-susah jawabannya cuma begitu. Karena dia babi, maka secara nature, secara alami kelakuannya suka sampah. Itu babi. Ya. Kalau saya dikasih kuasa oleh Tuhan, Tuhan bilang kepada saya misalnya begitu, Lut, kamu bisa berdoa, coba doakan babi ini. Saudara pernah doakan babi belum? Coba nanti ya. Doakan babi supaya babi ini berubah jadi manusia. Saya tumpangin tangan begitu, tahu-tahu dia berubah jadi manusia gitu. Apa yang akan terjadi? Saat itu juga ketika dia berubah, saat itu juga nggak nunggu semenit 2 menit. Saat itu juga dia akan lari secepat-cepatnya karena di sana ada bau rendang yang enak. Kenapa dia pindah ke makanan ini? Karena dia sudah berubah jadi manusia. Gambar Allah, ciptaan Allah yang serupa dan segambar. By nature, orang yang lahir baru, kesukaannya adalah yang benar, yang kudus, yang baik. Kalau orang belum lahir baru, secara nature kita, kesukaannya adalah kedagingan, dosa, kenajisan. Ya, dan oleh darahnya, kita semua sudah diubahkan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja, maka saat itu juga Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dan secara nature, secara alami, hidup kita, roh kita, jiwa kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Itulah kabar baik saudara. Dan saya tidak ingin yang menerima kabar baik, yang menerima transformasi dari babi, dari karakter yang suka dosa ini kepada karakter yang suka kebenaran, bukan cuma kita saja, tetapi keluarga kita juga harus terima. Amin, katakan amin. Orang tua kita, tetangga-tetangga kita, semua orang yang ada di Cikupa ini, semua orang yang ada di Tangerang ini, di Jawa ini, Banten ya, dari gubernurnya, semuanya dengar nama Tuhan. Ya, kita bisa menyebut Yesus adalah Raja. Yesus adalah penyelamat. Gini ke saudara, ketika Yesus mati, Dia adalah penyelamatku karena kematiannya menyelamatkanku. Ketika Dia bangkit, Dia adalah Allahku karena kebangkitannya membebaskan aku. Ketika Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia adalah Rajaku karena Dia mempunyai kuasa di surga dan di bumi. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi saudara dan saya tidak boleh takut dengan apapun juga. Dan saudara dan saya tidak boleh minder menghadapi siapapun juga. Saya belajar dari Pak Sam. Sampai Pak Sam bisa menjadi seperti ini bukan karena beliau bisa, tetapi karena kasih karunia Tuhan.
Jadi kejadiannya begini saudara, Tuhan tidak bingung. Turun dari surga lalu datang ke Banten, diubek-ubek Banten itu sama Tuhan. Itu bukan begitu. Tuhan tidak datang dari surga, datang ke Banten untuk mencari Pak Sam. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Tetapi Tuhan sudah desain Pak Sam sedemikian rupa, lalu Pak Sam itu ditempatkan, deployed. Tempatkan itu kayak duta besar, saudara. Ditempatkan, bukan employed. Employed itu dipekerjakan. Kita ini bukan pekerja Tuhan yang dikontrak menerima upah, tetapi kita ini adalah duta besar Tuhan. Katakan amin. Duta besar itu tidak pernah malu berhadapan dengan siapapun juga. Begitu, saudara. Kalau duta besar malu-malu, dia akan disuruh pulang sama presiden. Ya. Doakan saya jadi duta besar juga nanti. Tapi saya ini sudah menjadi duta besar kerajaan Allah. Ya, duta besar itu berhak memberi visa, saudara. Ya, stempel itu di tanganmu, pakai stempel itu, jangan dikantongin. Stempel apa? Stempel untuk masuk surga itu ada di tanganmu, saudara. Karena kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan Tuhan kepadamu. Stempel itu harus selalu ada di tangan. Setiap kali ketemu orang, baik di kereta, di pesawat, di lift, di sawah, di kebun, stempel itu harus kita pakai. Stempel, selamat, kamu kenal Tuhan Yesus, kamu dengar Tuhan Yesus, kamu percaya Dia sebagai penyelamat, sebagai Tuhan, sebagai Raja, kamu selamat, saya cap, gitu. Nanti kalau dia sudah selesai waktunya di bumi ini, dia datang ke surga, dia tunjukkan, ini ada cap. Siapa yang ngasih cap? Pak Yosef, kasih cap. Gitu kan kira-kira kan? Kalau stempelmu itu nggak pernah dipakai, mubasir. Mubasir itu apa ya? Sia-sia, gitu kira-kira. Ya, saya suka sekali ngasih stempel orang, saudara. Termasuk waktu saya sedang terbang dari Brussels ke Yunani minggu lalu, saya baru pulang dari Yunani. Bapak Ibu kalau sempat pergi ke Yunani, kemarin saya pergi ke Korintus, saudara. Ke Korintus, ke tempat Paulus khotbah. Saya ikut-ikutan seperti Paulus, saudara. Saya khotbah di tempatnya Paulus khotbah. Gitu, tapi belum saya upload. Saya nggak mau upload, malu saya juga. Itu Paulus khotbah itu di tengah pasar di Korintus, dan pasar itu dekat dengan Basilika. Basilika itu bangunan, itu mewah sekali bangunannya. Dulu tapi hari ini sudah puing-puing batu semuanya. Tapi masih ada ayat-ayat 2 Korintus 4 ayat 17 itu masih dicatat di sana. Dan saya khotbah di situ. Apa yang terjadi di Korintus itu dulu? Korintus itu menjadi tempat Paulus memberitakan Injil. Tetapi di bawah Basilika itu tempat pelacuran ternyata, saudara. Masih ada kotak-kotaknya sampai hari ini masih ada, saudara. Paulus itu sangat berani dan dia tidak pernah takut dengan siapapun. Kalau Paulus saja berani, Paulus itu nggak pernah lihat Yesus. Seperti kita ini. Paulus itu ketemu sama Tuhan, itu pada waktu perjalanan ke Damsyik dan menjadi buta selama 3 hari. Dan dia diubahkan oleh Tuhan secara luar biasa. Saudara dan saya tidak beda dengan Paulus, saudara. Bahkan secara sekarang teknologi semakin maju. Dulu Paulus nggak punya WhatsApp, saudara. Nggak ada Facebook dulu. Hari ini kita pakai. Kalau ada Zoom, mungkin sekarang kalau Paulus punya Zoom, kita bisa Zoom sama dia. Gitu, tapi masalahnya dia nggak ada. Teknologi sekarang sudah makin maju, pakai teknologi itu. Pada waktu saya terbang dari Brussels ke Yunani, di sebelah saya istri saya, di sebelah saya bule, saudara. Dulu pada waktu awal-awal ke Eropa, ketemu bule itu pikiran saya bule lebih pinter, bule lebih ganteng, bule lebih semua, bule itu, saudara. Saya Pak Le, katanya gitu, saya dipanggilnya Pak Le. Jadi minder, saudara, ketemu bule itu. Tapi ketika saya diangkat jadi presiden, international presiden, sebuah gerakan anak muda di dunia, saya diangkat. Orang Indonesia pertama yang dipercaya untuk memimpin gerakan dunia, saudara, saya ini. Selama 5 tahun kemarin. Saya ketemu bule, saya udah gak ragu-ragu lagi, saya udah gak minder lagi.
Saya tanya, pertama kali kalau ketemu orang, saudara tanya apa? Nama. Saya pertama kali tanya nama kalau ketemu orang. Makanya tadi beberapa bapak, ibu saya tanya kan namanya kan. Karena saya, walaupun nanti lupa lagi, nggak apa-apa. Yang penting tanya nama dulu saya. Saya tanya namanya. Siapa? Saya bahasa Inggris saya nanyanya. Siapa namamu? Dia jawab begini, Rojiun. Pada waktu itu pesawat mulai bergerak maju ke depan. Dia bilang, dia mulai gemeteran. Itu kaki nggak bisa diam, saudara. Loh, kenapa ini kakimu? Saya takut sekali. Dia remes-remes itu tempat duduk depannya. Depan dia itu kan ada pegangan gitu kan. Dia remes-remes gitu. Ini kalau rusak kamu nambah loh, aku bilang. Kamu bayar ini kalau rusak gitu. Ini kalau ini rusak, nanti nggak ada lagi yang kamu remes-remes. Aku jadi korban. Aku bilang. Kenapa kamu seperti ini? Saya takut. Takut apa? Takut pesawatnya terbang. Loh, kalau takut pesawatnya terbang, mendingan kamu jangan terbang, aku bilang gitu. Saya takut kalau pesawatnya nggak terbang malahan. Coba kalau pesawatnya dari Belgia sampai Yunani lurus terus. Lurus di darat terus tapi cepet gitu. Remuk itu apa? Hancur semua gitu kan. Saya ingin pesawat ini terbang. Tapi dia begitu take off, dia itu sampai gemeteran. Lalu istri saya punya ide. Dia panggil, Dedi tolong kasih bantal sandaran leher itu. Kasih ke dia bantalnya ini biar dia remes-remes gitu. Sampai pesawat itu bisa tenang gitu. Nanti kalau dia nggak ada yang diremes-remes, kamu jadi sasarannya. Dia pegang itu bantal, kamu pegang bantal ini. Sampai akhirnya terbang. Kenapa kamu takut? Saya bilang begitu. Saya tidak mau mati. Siapa yang mau mati di sini? Tidak ada yang mau mati di sini. Iya, tapi ini pesawatnya terbang. Iya, nggak apa-apa pesawatnya terbang, bukan berarti kita mati. Aku bilang, saya nggak nyaman naik pesawat. Makanya seumur-umur kalau dia keliling negara-negara itu dia lebih suka naik mobil. Dia itu ke Eropa itu bisa naik mobil, saudara. Deket-deket negaranya. Saya ini baru 3 kali naik pesawat, dia bilang begitu, seumur hidup. Dia tanya kepada saya, berapa kali kamu naik pesawat? 100 kali, saya bilang gitu. Dia bilang, kamu gila, katanya gitu. Kenapa gila? Kamu gak takut mati? Saya mulai dari situ, saya bilang, saya ceritakan tentang Tuhan Yesusku yang dahsyat. Begitu saudara, saudara dan saya duta besar harus menyampaikan kabar yang diberikan oleh Raja kita kepada setiap orang. Saudara tidak boleh memberi kabar yang lain, saudara. Karena duta besar tugasnya adalah menceritakan apa yang Raja kita mau kita ceritakan. Saudara nggak punya agenda sendiri. Saudara nggak boleh punya rencana sendiri. Rencana hidup kita adalah rencananya Raja. Adalah rencananya Raja di atas segala raja. Itu tugas duta besar, saudara. Amin. Jadi mulai hari ini saya mau bangkitkan kita semua. Saya juga menyemangati diri saya sendiri untuk terus bangkit, saudara. Untuk berani. Saya dulu paling takut menceritakan tentang Yesus kepada orang. Takut. Kenapa saya takut? Saya takut ditolak. Saya takut dihina. Saya takut dia tidak percaya. Tetapi ketika saya tahu kebenaran ini, bahwa ketika engkau menceritakan Yesus, ketika engkau menceritakan Rajamu, itu adalah kesukaan besar. Dan Yesus, Tuhan kita, menjamin kemenangan itu, saudara. Saudara dan saya pasti menang. Pasti menang. Karena rencananya adalah kemenangan. Victory itu sudah menjadi ending kita. Pasti menang. Rencananya Tuhan pasti kita menang. Gitu. Maksudnya begini, kalau saudara diperintahkan Tuhan untuk pergi ke satu daerah untuk menginjil, saudara harus lakukan itu. Tetapi kalau Tuhan bilang, kamu tunggu di tempat ini, pegang talinya. Karena ilustrasinya begini, seorang yang dikirim oleh Tuhan ke satu daerah, itu seperti orang yang dimasukkan ke dalam sumur, dan ada orang yang di atas yang harus pegang talinya supaya dia tidak jatuh ke dalam sumur. Itu penginjilan, saudara. Itu misi, saudara.
Jadi kalau saudara kebagian yang dimasukkan ke dalam sumur, jangan takut. Karena di atas ada saudara-saudaramu yang menopang, yang pegang tali erat-erat, memastikan kamu tidak jatuh. Jadi bagian kita, kalau kita di bagian di tempat dan tidak pergi, kita yang pegang tali, saudara. Tali itu apa? Tali itu berbicara tentang dukungan kepada orang-orang yang pergi ke daerah-daerah misi, saudara. Apa yang akan terjadi kalau saudara pegang tali, tanganmu akan terluka. Tanganmu akan terluka. Orang yang masuk ke sumur, dia juga akan terluka, saudara. Kalau tanganmu belum terluka hari ini, minta sama Tuhan. Ya, lihat hidupmu, apakah sudah ada goresan-goresan atau belum. Di dalam penginjilan, di dalam misi, saudara dan saya harus siap terluka. Kita sudah nggak mikirin kepentingan kita sendiri. Yang kita pikirin adalah kepentingannya Tuhan dan jiwa-jiwa itu supaya dia diselamatkan. Amin. Itulah indahnya penginjilan, saudara. Dan bahkan ketika kita, kalaupun gagal pun, itu adalah kesukaan besar karena kita sudah melakukan bagian kita. Maksudnya ketika kita berjalan dan kita jatuh, Tuhan itu sudah menopang kita dengan jaring-jaring keamanannya. Dan ketika kita jatuh, gagal, kita bisa bersuka cita, kita bisa berloncat-loncat karena kita sudah melewati tali yang Tuhan pasang itu. Jadi Bapak Ibu, gereja ini bukan akan, tetapi sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu kerinduan Bapak Gembala kita di tempat ini, saudara. Saya mendengar hatinya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya gereja ini, tetapi Indonesia, saudara dan saya, orang-orang Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Amin. Saudara nggak kebayangkan orang Ukraina makan rendang, babi kecap, soto, mie rebus. Saudara nggak kebayangkan? Orang Ukraina juga nggak kebayang, tahu-tahu ada rendang datang. Oh, ini rendang siapa yang masak? Yang masak istri saya, saudara. Saya nggak masak. Saya nggak masak, Pak Sam. Ya, saya cuma menyemangati aja. Ayo kita bikin rendang. Ayo kita bikin soto. Begitu, saudara. Saya goreng kerupuk masih oke, walaupun ada yang kosong-kosong sedikit. Tapi saya bisa goreng. Orang Ukraina diberkati, saudara. Karena apa? Karena ada orang-orang Indonesia yang punya hati. Supaya apa? Eropa boleh dipulihkan kembali. Amin. Eropa itu enggak seperti di sini, saudara. Gereja itu kosong. Gedung gereja itu ngoblak-oblak. Ngoblak-oblak itu besar sekali. Tapi kursinya yang isi cuma 2 baris ke depan. Jadi Pak Sam dan Bapak Ibu di belakangnya dan Pak Jimmy, Bapak Ibu belakangnya. Belakangnya hilang semua. Kemana mereka? Mereka bilang udah nggak butuh Tuhan. Saya bilang sama mereka, ngawur kamu, nggak butuh Tuhan. Kalau ada istri yang berdoa, istri orang Indonesia yang menikah dengan orang Belgia, saudara, kalau berdoa makan, itu disalah-salahin sama suaminya. Karena istrinya berdoanya, terima kasih Tuhan, kau sudah menyediakan makanan bagi kami sekeluarga. Amin, ngawur kamu doa kok kayak gitu. Suaminya bilang gitu. Yang menyediakan makanan itu bukan Tuhan. Yang menyediakan makanan bagi kita sekeluarga itu saya, katanya begitu. Sampai segitunya, jangan ditiru, saudara. Lalu istrinya nggak kurang pinter. Dia bilang begini, siapa yang menciptakan benih? Kamu bisa bikin biji, bikin benih? Gitu. Nggak bisa. Dia nggak bisa bikin benih. Itu Tuhan. Jadi ayo saudara, Indonesia dipakai Tuhan. Indonesia sudah mengalami lawatan Tuhan besar. Dan hari-hari ini waktunya bagi Indonesia untuk kembalikan kekristenan itu kepada orang-orang barat, saudara. Dulu orang-orang Eropa bawa kekristenan ke sini. Sekarang waktunya Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, miliki hati misi untuk menjangkau mereka yang sekarang sedang meninggalkan Tuhan. Hati mereka sudah mulai dingin, saudara. Dan kami orang-orang Indonesia yang ditanam oleh Tuhan di Eropa, kami kerja siang dan malam. Setiap kali ketemu orang, entah di mana saja. Dan kami bukan hanya nggak sengaja ketemu, kami sengaja ketemu
di stasiun-stasiun, di kereta bawah tanah, kami pergi ke sana, kami tanya mereka dan kami kadang-kadang keliling kota bawa kopi, bawa termos gitu saudara, bawa termos teh, kopi gratis, makanan snack gratis. Saya keliling gitu bawa termos, orang pikir saya jualan kopi gitu. Saya bilang free coffee, free tea. Pada begitu saudara, no. Oke. Kalau kamu nggak mau kopi, nggak mau teh, aku mau berdoa buat kamu. Satu hari ada orang bule besar, badannya besar, dia pakai helm yang motor besar. Dia suka motor gede seperti Pak Jimmy. Dia duduk di kursi, kan di taman-taman itu suka ada kursinya kan. Karena dia sendiri ini menjadi sasaran saya. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu ke Eropa duduk sendiri menjadi sasaran penginjilan saya itu. Saya datangin dia, saya tanya apa kabar, saya kenalan gitu kan. Aku tanya, ngapain kamu di sini? Jawabannya enggak saya sangka-sangka. Saya diusir sama istri saya. Katanya begitu. Lalu kamu di sini, nanti malam kamu tidur di mana? Saya tidak tahu. Kalau gitu saya doakan kamu ya. Saya doakan dia. Baru saya tumpangin tangan gitu, dia sudah nangis saudara. Padahal bule badan besar, gagah perkasa. Saya tumpangin tangan nangis saudara. Waktu selesai saya doakan, dia bilang, belum pernah ada orang yang mendekati saya seperti kamu. Eropa butuh jamahan Tuhan saudara. Amin. Kalau saudara pun tidak diutus ke Eropa, pegang talinya dari Indonesia. Saudara akan terluka, saya tahu. Yang di Eropa juga akan terluka. Yang di pelosok-pelosok daerah juga akan terluka. Karena kalau tentara itu belum terluka, jangan-jangan dia tidak pernah perang, saudara ya. Kita semua ini disuruh Tuhan untuk menyelesaikan peperangan demi peperangan. Saya akan terus berdoa. Dan saya melihat hati Bapak Gembala di tempat ini. Hatinya begitu merindukan bangsa-bangsa dipulihkan oleh Tuhan. Bukan hanya Indonesia. Indonesia jadi terlalu kecil, saudara. Indonesia ini waktunya WPA yang kemarin itu sepakat bahwa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan atas bangsa-bangsa. Katakan amin. Katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Oh, Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Kalau kami boleh mengerti bahwa kami ini didesain oleh Tuhan untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan besar Tuhan. Di kota ini Tuhan, di Tangerang, di Banten ini Tuhan. Kami tahu kami sendiri tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar. Mulai dari tempat ini Tuhan, urapan-Mu bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Dan Engkau pakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur kami punya gembala yang punya hati Bapa. Kami mengucap syukur punya gembala yang hatinya untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami ingin menjadi bagian rencana keselamatan Tuhan itu atas kota, atas bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Hamba minta Roh Kudus Engkau lanjutkan sampai Injil kerajaan-Mu diberitakan sampai ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi Engkau ya Tuhan. Dan tidak ada satupun di ruangan ini, di atas maupun di bawah, yang terlewatkan. Semua kita adalah duta-duta besarnya Tuhan. Semua kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kami serahkan pada doa syafaat. Mari Bapak Ibu kita berdoa syafaat, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang sungguh luar biasa yang kami ikuti pada siang hari ini Tuhan. Bahwa pesan Tuhan sungguh sangat kuat kami rasakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Engkau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, menebus setiap dosa kami,
menarik kami dari kehidupan yang lama untuk Tuhan Kau bawa kehidupan kami yang baru Tuhan. Kau layakkan kami untuk menerima keselamatan dan menerima identitas baru sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari itu Tuhan, bahwa kami sekarang adalah duta-duta kerajaan Allah dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau pakai kuasa itu Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah komunitas kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menjadi duta-duta kerajaan Allah Tuhan. Biar orang-orang boleh melihat melalui kehidupan kami ya Bapa, ada Yesus yang kami sembah. Mereka boleh melihat Yesus sehingga mereka boleh merasakan Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Menyediakan waktu kami, menyediakan waktu kami untuk berdoa Tuhan. Memberikan waktu kami untuk menginjil, memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang-orang yang kami temui, kepada keluarga kami, teman-teman kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sungguh mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan Pak Lut yang sudah Engkau utus ke tempat ini, menjadi berkat buat ibadah kami pada pagi dan siang Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengurapan-Mu yang dari sorga. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Engkau mengutusnya ke antara bangsa-bangsa Tuhan. Dan biar setiap tanah yang diinjak oleh hamba-Mu, di situ ada kabar keselamatan, di situ ada kuasa Tuhan yang bekerja. Melalui kehidupan hamba-Mu banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih, berkati apapun yang menjadi pekerjaan hamba-Mu Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Biar keluarga ini juga boleh menjadi berkat buat banyak orang dimanapun keluarga ini berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah pada siang hari ini yang sungguh luar biasa Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita mau berdoa buat bangsa ini. Kita berdoa buat para pemimpin bangsa kita. Kita berdoa Bapa, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden kami Bapak Jokowi, wakil presiden kami Bapak Maruf Amin, bahkan setiap menteri, setiap pemimpin-pemimpin di legislatif maupun yudikatif, kami berdoa biar Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang punya integritas, pemimpin-pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi pemimpin-pemimpin yang mau melihat apa yang menjadi kebutuhan buat bangsa ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang mau peduli apa yang menjadi kebutuhan buat rakyat Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang memiliki visi dan bahkan ide-ide kreatif untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang membawa kebaikan-kebaikan buat bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan, biar Tuhan boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan Tuhan. Boleh dari pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang paling bawah sekalipun Tuhan, kami berdoa biar Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang menjalankan kebenaran ya Tuhan. Kami berdoa mungkin di antara Tuhan para pemimpin kami, para pejabat kami saat-saat ini mungkin ada yang memiliki niat-niat jahat, ataupun kami tidak tahu isi hati mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar semua pemimpin kami adalah pemimpin yang suci hatinya, pemimpin yang takut akan Tuhan, menjalankan setiap apa yang dipercayakan dengan segenap hati untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di kursi-kursi pemerintahan yang ada, biar anak-anak Tuhan ini juga boleh menjadi contoh dan teladan Tuhan buat pejabat-pejabat, para pemimpin kami ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa saat-saat ini mungkin sudah ada beberapa tokoh dan pejabat Tuhan yang mencanangkan diri akan mencalonkan menjadi presiden di tahun 2024. Kami berdoa mulai saat-saat ini Tuhan, orang-orang yang akan mencalonkan diri adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapapun yang akan menjadi presiden nanti di tahun 2024 adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk membawa bangsa ini semakin naik, semakin diberkati Tuhan dalam segala aspek ya Tuhan. Terima kasih, kami menutup pintu buat orang-orang yang memiliki kepentingan yang tidak benar. Kami menutup pintu buat orang-orang yang memiliki hati yang jahat. Kami menutup pintu buat pemimpin-pemimpin yang memiliki Tuhan pikiran-pikiran yang tidak benar. Kami menutup pintu itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin yang daripada Tuhan akan memimpin bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami, biarlah diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Setiap jengkal tanah negeri ini Tuhan berkati berlimpah-limpah. Pertambangannya Tuhan berkati, pertaniannya Tuhan berkati, perkebunannya Tuhan berkati, hasil lautnya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Bahkan kami menarik berkat dari seberang lautan sana untuk datang ke Indonesia. Biar orang-orang dari luar negeri, pengusaha, investor dari luar negeri boleh melirik ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia, membangun usaha-usaha untuk memajukan Indonesia ya Tuhan. Setiap hasil bumi di negeri ini Tuhan berkati. Bahkan Tuhan kami berdoa angka kemiskinan boleh berkurang Tuhan. Akan semakin banyak penduduk yang sejahtera Tuhan. Karena Indonesia akan diberkati dan iman gereja lokal kami di tempat ini 2030 Indonesia akan diberkati dengan berlimpah-limpah, bahkan menjadi berkat buat banyak bangsa ya Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan setia mengatakan itu Tuhan, dan Tuhanlah yang bekerja dan menggenapinya dengan luar biasa. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kami berdoa juga Tuhan buat aparat-aparat TNI, Polri, setiap aparat-aparat yang bertugas untuk mengamankan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap mereka Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan kasus-kasus yang mungkin sedang mereka tangani, isu-isu yang sedang terjadi Tuhan, mari singkapkan, bukakan apa yang mungkin kejahatan-kejahatan yang belum terjadi sebelum kejahatan itu terjadi. Karena Tuhan memberikan hikmat kepada aparat kami, itu semua boleh disingkapkan Tuhan. Kami berdoa terorisme dihalaukan dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar dihalaukan dari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Perpecahan, kerusuhan yang mengundang Tuhan, anarkis Tuhan, kami tolak itu, hancurkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan ada di antara bangsa kami Tuhan. Berkati setiap polisi, berkati setiap TNI yang sedang bertugas dimanapun Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Bahkan keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan Kau jagai dan lindungi Tuhan. Mereka dapat bertugas dengan tenang dan keberanian yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damailah Indonesiaku, negara kesatuan Republik Indonesia akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada siang hari, dan sebentar Tuhan umat-umat-Mu akan memberikan persembahannya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyucikan, menguduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Biar ini juga boleh berasal dari hati kami memberikan dengan sukacita, karena Tuhan Kau telah memberkati pekerjaan kami. Biarlah juga boleh dikelola di tempat ini untuk semakin memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap jawaban doa kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita udah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Terima kasih Pak Lut untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kami. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 29 Mei diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut. Saudara yang sudah tergabung di Komsel, silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah divaksin lengkap dan masih beribadah secara online, kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk hadir bersama-sama dengan kami, beribadah secara onsite di gereja, dan tentunya kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah raya onsite di gereja GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara, kami informasikan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei onsite di gereja GBI Citra Raya. Ibadah diadakan 2 kali jam ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah kedua dimulai pada pukul 8:45. Pendaftaran dibuka di hari Senin melalui link pendaftaran ibadah raya seperti biasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk hadir dan segera mendaftar di link pendaftaran ibadah raya. Ada ibadah raya GBI Kairos Telaga Bestari yang dimulai pada hari Minggu tanggal 22 Mei pukul 17.00. Kami mengundang jemaat-jemaat Tuhan yang ada di daerah Telaga Bestari dan sekitarnya untuk menghadiri pertemuan ibadah raya ini.
Selanjutnya ada pertemuan Komsel Inti yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Rabu tanggal 25 Mei. Tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, kami mengundang seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, maupun ketua-ketua Komsel yang ada di Youth untuk hadir dalam pertemuan ini. Berikut ini kami laporkan informasi pembelian 2 ruangan kelas sekolah minggu GBI Citra Raya sebagai berikut. Kebutuhan dana untuk pembayaran termin ke-6, dana yang dibutuhkan adalah sebesar 45 juta rupiah dan saldo kas per tanggal 21 Mei sebesar 34.235.000 rupiah. Sehingga masih ada kekurangan dana berjumlah 10.765.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa gereja lokal kita sedang membangun gedung sekolah minggu bagi anak-anak kita yang kita kasihi. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus mendukung program pembangunan gedung sekolah minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur untuk pembangunan gedung sekolah minggu ini, Saudara dapat memberikannya di rekening BCA di nomor 2741264643 atas nama Victor Saud P. Tambunan. Untuk informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Bapak Coki Tambunan selaku Koordinator Pembangunan Gedung Sekolah Minggu GBI Citra Raya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung di dalam dana dan doa dalam pembangunan gedung ini. Ada pertemuan mesbah doa keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan mesbah doa keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Terima kasih Pak Lut. Pak Jimmy, terima kasih ya. Saya kemarin anterin Pak Lut ke rumah Bapak ya. Memang nggak gampang ya. Bukan hanya di Brussel ya, di Jakarta juga sekarang udah maju luar biasa. Saya baru tahu itu ada perumahan di situ ya Pak ya. Luar biasa. Pak Lut, thank you banget. Wow. Pak Lut ini memang udah lama mau ketemu saya. Sebetulnya secara keadaan Pak Lut nggak bisa khotbah hari ini di tempat ini karena kita sudah ada jadwal. Tapi rupanya kerinduan dia lebih besar dari rencana gereja ini. Jadi diatur begitu rupa beliau bisa datang. Kemarin saya ingin berbincang-bincang mengenai misi ke Eropa. Pak Lut nggak tahu nyasar atau bagaimana. Saya nunggu 1,5 jam. Tapi saya orang yang sabar. Saya mikir udah selesai, udahlah. Pak Lut ini Jawanya masih kelihatan. Sebetulnya di hati dia kepengen saya anterin dia. Saya gak akan nangkep juga saudara ya. Bolak-bolak nanya, Bapak tahu gak sini? Wah, saya gak tahu tuh daerahnya Pak Jimmy ini ya. Tapi sekarang sudah ada Waze, sudah ada Google bisa ya. Jadi rupanya gak cukup ngobrol lagi di mobil ya, hampir 1 jam. Satu hal saya melihat Pak Lut ini sudah menjadi duta besar kerajaan Allah. Beri tepuk tangan ya. Tadi ada ngomong kepengen jadi duta besar Indonesia ya. Gak tahu Pak Lut sekedar ngomong apa benar-benar kerinduan. Tapi memang saya yakin betul Indonesia ini dipakai Tuhan ya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Makanya Tuhan juga tunjukkan kelimpahan. Sedikit aja yang saya dapat ya. Saya dengerin 3 hari buat prayer assembly ini. Ada sesi hari Kamis, saya banyak kesibukan di kantor, saya nggak ikut siangnya. Tapi saya dengar kesaksian dari Korea. Tahun 84, mereka sudah mulai ekonominya lebih baik. Dan mereka mulai kirim tenaga misi ke bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Dan dia ngomong ya, Bapak Sun Mung tuh apa namanya yang orang Korea ini, Lalu juga tahu ini. Dia kirim dari Korea ya, perusahaan dukung gereja-gereja 300 sekian tenaga misi ke seluruh dunia. Dan kemudian sekarang ini dari tahun 84 kurang lebih 40 tahun kemudian sekarang 38 tahun lah sekarang ini ya, dia bersaksi ya, yang dikirim dari Korea. Jadi saya ini terus terang juga merasa, aduh Korea kok K-pop-nya apanya yang kelihatan gitu ya,
Saya juga nggak tahu kalau dia dukung misi seperti itu. Yang dia kirim sekarang 70 kalinya dari yang dia kirim tahun 84. Jadi sekarang 20 sampai hampir 30 ribu orang tenaga misi dari Korea. Ini berita baiknya kalau saudara nangkep yang saya ngomong. Dan pendapatan kapita per orangnya tahun 84 dibandingkan tahun 2022, waktu yang sama juga. Tenaga misinya 70 kali. Berita yang luar biasa yang saya sering ngomong. Pendapatan per kapita penduduk Korea 70 kali dari 84 dibandingkan dengan 2022. Beri kemuliaan bagi Allah. Apa artinya? Saya selalu bilang, siap-siap manage kelimpahan itu untuk dukung misi. Itu aja pesan saya. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk kita udah disiapkan oleh Tuhan, cukup bahkan berlebih. Tapi untuk punya hati misi, yang tadi Pak Lut bilang, mungkin kita seperti kena luka, ada sesuatu yang gak biasa kita kerjakan. Tapi tadi sudah ada nubuat dari Pak Lut, nubuat dari banyak orang pembicara di tempat ini. Gereja ini akan punya hati misi, dan ada nanti orang-orang yang dikirim ke bangsa-bangsa. Beri tepuk tangan ya. Wow. Waktu Pak Lut ngomong, pasang kami berdoa, bukan ke saya aja dah, kan ke pertemuan doa itu ada 70 orang yang hadir, kurang lebih ya Pak ya, kadang-kadang 50, 60. Pak Lut tuh kepengen dari Indonesia ini ada orang misioner dikirim ke Brussel bantuin beliau. Saya ngomong sama Pak Purba, Pak bagaimana? Ya udah, saya langsung ngomong, Pak Daniel Boimo ada? Pak Daniel Boimo. Dia sampai kaget-kaget, mungkin ibadah tadi pagi ya. Pak Daniel, kamu siap kalau kami kirim ke Brussel? BPD kirim ke Brussel? Oh jangan-jangan Pak. Dia orang NTT Pak. Jangan-jangan. Nanti takut atau apa saya nggak tahu lah saudara. Ada teman saya. Ada berita baik. Ada temennya ya. Kita doakan ya Pak. Oke, luar biasa. Kita berdiri beri tepuk tangan lagi. Tuhan memberkati kita. Nyanyikan pujian kerajaan Allah datanglah dan siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Wow, puji Tuhan. Inilah kerinduan kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami duta-duta kerajaan surga. Oh, biarlah di bumi, dimulai dari keluarga pribadi kami, di pelayanan di gereja-gereja, sinode-sinode, bangsa-bangsa, bahkan di Indonesia khususnya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, keadilan menjadi ciri khas gaya hidup bangsa ini. Makasih untuk lawatan Allah melalui Pak Lut dan Pak Jimmy yang menghantar. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Kau punya rencana yang besar. Mari arahkan tangan kita ke Pak Lut dan Pak Jimmy. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi, menggerakkan selama di Indonesia ini. Oh, kami sudah sering dengar ya Tuhan di mesbah doa sinode ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai Pak Lut, pakai Ibu Rita, oh pakai anak-anaknya, pakai orang-orang Indonesia dan orang-orang Belgia yang digembalakan Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, perbesar rencana-Mu, apalagi ditugaskan oleh Ketua Badan Pengurus Luar Negeri, Bapak Pendeta Ivan Sihombing. Biar Pak Lut naik level, bukan hanya mengurusi Brussel, Belgia,
tapi mengurusi Eropa Barat. Eropa menjadi target ya Tuhan, melalui kepengurusannya akan datang. Oh, dari Indonesia menjangkau Eropa Tuhan. Pakai sesuai dengan rencana, mencukupkan segala kebutuhannya. Karena ini bukan tugas beliau, bukan tugas kami saja, tetapi ini rencanamu ya Tuhan. Supaya kami sehati menuntaskan agung dari Indonesia ke bangsa-bangsa, sampai akhirnya ke Yerusalem. Pakai kami semua, pakai gerejamu di tempat ini, pakai sinode GBI 335 sinode bergandengan tangan. Ini saatnya kami tidak boleh berdiam diri. Kelimpahan sedang datang ke Indonesia. Oh, kekayaan seberang lautan sedang datang ke Indonesia. Akan muncul SDM unggul yang akan mengelola kekayaan Indonesia. Oh, demikian sumber daya alam juga dibukakan. Smelter dibangun. Muri Agung juga terlibat di dalamnya. Tuhan, mari kau pakai kami semua di tengah keluarga, di tengah usaha pekerjaan, di tengah pelayanan, dimanapun engkau utus kami. Pakai, tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang mustahil kalau kami percaya, tidak ada yang tidak mungkin kalau kami mengandalkan engkau. Terima kasih. Makasih, berkati seluruh pelayan yang ambil bagian, tim Praise and Worship ya Tuhan, seluruh penyambut tamu, oh bagian media, semua yang pelayanan, yang berdoa syafaat juga. Oh Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Saatnya Engkau memberkati kami semua. Mari kita angkat tangan, arahkan hatimu. Darahku yang kasih dalam Kristus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya digenapi janji Allah dalam hidupmu. Kau akan mengalami kelimpahan, cukup kelimpahan. Oh, baik tubuh jiwa rohmu didapati sempurna. Engkau akan dipakai untuk tujuan misi. Oh, oleh sebab itu siap-siaplah. Dengar sungguh-sungguh firman, lakukan. Oh, firman Kristus berlaku atas. Tuhan akan angkat engkau naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Bahkan engkau kelimpahan sehingga memberi pinjaman. Engkau sudah tidak meminta pinjaman. Kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing. Terima berkat yang besar dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus. Oh, perlindungan, kekuatan. Bahkan Tuhan beri kecakapan, kesanggupan. Roh Kudus akan menyertai engkau sekalian. Terima semua berkat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Semua kita diberkati, katakan amin, amin. Saya sama Pak Lut, Pak Jimmy, kita nyambut.